Oke, selamat malam. Ini mau sharing tentang penyakit jantung koroner ya. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit pada pembuluh darah koroner jantung. Ya, pembuluh darah koroner jantung yang mana disebabkan oleh adanya aterosklerosis, kemudian mengakibatkan penurunan aliran darah ke jantung ya, sehingga terjadi kekurangan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen dari otot jantung kita ya. Ini gambarnya. Kita lihat kalau pembuluh jantung yang normal itu yang sebelah kiri ya. Jadi dia mulus, nggak ada sumbatan ya. Lalu kalau sudah terjadi disfungsi atau perubahan fungsional dari sel pelapis pembuluh darah ya, kita melihat mulai terbentuk tonjolan ya pada dinding pembuluh darah jantung. Lalu semakin parah lagi mulai terbentuk isi daripada plak itu ya, atau lapisan dinding jantung kita, dan kemudian bertambah parah, dan biasanya dia mengandung ini ya, ada kolesterol LDL, ada monosit, ada makrofag, ada LDL yang teroksidasi, ada sel busa, ada trombosit, ada limfosit, ada matriks ekstraseluler, ada peningkatan jumlah sel otot polos, ada kristal kolesterol, ada puing-puing sel-sel yang sudah mati ya, lalu tambah parah sampai akhirnya begitu menebal. Dan kita lihat di sini ya, jadi yang tahap kedua dia hanya disfungsi sel endotel, lalu tahap ketiganya dia terjadi infiltrasi LDL ya, dan monosit menghasilkan akumulasi dari makrofag dan LDL yang teroksidasi. Kemudian dalam hitungan tahunan ya, terbentuk sel busa menghasilkan garis-garis lemak, kemudian terjadi proliferasi dan migrasi dari sel-sel otot polos, kemudian deposisi dari matriks ekstraselulernya mulai menumpuk ya di sini di dinding pembuluh darahnya ya. Lokasinya di Medan ya, yang otaknya nggak sanggup nggak usah, nggak apa-apa. ini untuk persiapan besok kuliah dengan mahasiswa ya. Kemudian terjadi pembentukan plak yang semakin berat ya. Kita lihat di sini dinding ruangan pembuluh darahnya makin lama makin mengecil ya, sehingga aliran darah di sini pasti sudah mulai terganggu ya. Lalu mulai terjadi sumbatan dan pada akhirnya bisa pecah. Sumbatannya itu, plaknya itu bisa pecah ya. Ini mengenai jantung koroner
ya, penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung kita ya. Lalu kalau udah pecah dia akan terbentuk bekuan darah. Nah, pada waktu terbentuk bekuan darah inilah kemudian aliran darah ke otot jantungnya berhenti ya. Ya, gitu. Oke. Gejalanya apa? Gejalanya itu adalah nyeri dada di belakang tulang dada kita ya, atau namanya angina ya. Nyeri di belakang tulang dada ya. Gejala lain termasuk sesak napas, bisa merasa pusing ya, atau oyong, bisa timbul cemas ya, kecemasan, dan juga mual ya. Nah, ini memang sering kita jumpai dalam keadaan gejala yang sama dengan GERD, asam lambung ya. Dan untuk memastikannya memang EKG. Jadi kita minta pemeriksaan EKG untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit pada jantung koronernya. Pasien dengan penyakit jantung koroner yang stabil mungkin memiliki nyeri dada yang stabil atau juga tidak ada gejala ya. Sementara kalau sudah terjadi kekurangan darah yang berat, itu bisa menyebabkan sindrom koroner akut, yaitu henti aliran darah yang tiba-tiba ke otot jantung, lalu kemudian akan membuat otot jantungnya mengalami kematian atau infark miokard. Kalau penyakit jantung koroner yang stabil itu bisa didiagnosa dengan cara menggunakan tes stres jantung. Jadi jantungnya dites dalam keadaan stres, atau bisa juga dengan pencitraan jantung tanpa stres ya. Dan juga bisa dengan kateterisasi jantung. Jadi ada 3 ya. Nanti kita lihat satu persatu. Manajemen dari atau pengobatan penyakit jantung koroner yang stabil itu termasuk yaitu mengobati atau merawat ya pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular, termasuk berhenti merokok, mengobati gula dan darah tinggi, serta juga mengobati kondisi dislipidemia atau hiperkolesterolemia ya. Kenapa? Karena tadi plak itu atau sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner kita itu disebabkan oleh zat-zat yang terutama itu dari lemak, gula ya, kemudian juga asap rokok yang bisa membuat peradangan pada dinding pembuluh darah jantung kita ya. Lalu bisa diberikan obat pengencer darah, anti platelet ya. Kemudian anti nyeri dada, misalnya beta blocker, yaitu obat yang memblok kerja jantung, mengurangi beban kerja jantung ya. Dan dalam kasus yang parah diperlukan revaskularisasi, yaitu membuka kembali aliran darah di jantung, yaitu dengan tindakan angioplasti koroner transluminal perkutan PTCA ya. Coba lihat gambarnya. Nah, ini dia ya. Jadi kita melihat di sini gambarnya itu adalah ini kita lihat di tangan ada wire yang kuning ya, wire kuning itu dimasukkan dari tangan kita, wirenya kemudian menuju ke pembuluh darah di jantung, masuk ke aorta ya. Jadi di ujung aorta ini kemudian dimasukkan wirenya itu menuju ke arteri koroner kita ya. Arteri koroner bisa
Lalu untuk menilai nanti di mana terjadi penyumbatan, bisa juga dimasukkan dari pembuluh darah yang ada di paha atau arteri femoralis. Bisa dari di tangan tadi arteri brachialis ataupun arteri radial. Ini alatnya. Jadi trocar dimasukkan ke pembuluh darah, lalu dimasukkan ada kabel yang nomor 2 nih. Lalu kemudian diteruskan kabelnya, lalu kemudian dimasukkan alat untuk memasukkan balon ke pembuluh darah koroner jantung kita ya. Ini alatnya ketika dia sudah dipasang ya. Yang pertama ini masih belum ada dipasang alat. Yang kedua dipasang balon, lalu balonnya ditiup. Yang ketiga sehingga terbuka pembuluh darahnya ya. Ini tanpa cincin, yang tanpa stenting, nggak pakai cincin. Kalau dengan cincin, setelah dihembus balonnya, cincinnya ditinggalkan. Tengok gambar 4B ya. Jadi itu yang ditinggalkan di pembuluh darah arteri koroner jantung kita ketika sudah terjadi penyumbatan oleh karena aterosklerosis atau kelebihan zat lemak di dinding pembuluh darah koroner kita. Nah, jadi secara definisi ya, penyakit arteri koroner ini adalah penyakit jantung iskemik ya, yaitu kekurangan aliran darah di jantung disebabkan oleh adanya penyempitan atau penyumbatan arteri koroner. Paling sering karena aterosklerosis, sehingga terjadi ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan kebutuhan oksigen pada otot jantung kita. Penyakit arteri koroner yang stabil yaitu suatu kondisi ya di mana pasien tidak menunjukkan gejala atau memiliki angina tidak stabil atau dia risikonya rendah ya. Juga digunakan untuk pasien dengan riwayat miokard infarct, serangan jantung sebelumnya yang gejalanya bisa dikontrol atau dikendalikan dengan pengobatan. Nah, apa yang dimaksud dengan nyeri dada dan angina? Nyeri dada itu bisa nyeri dada jantung. Jadi nyeri dada kita bisa dari jantung asalnya ya. Kemungkinan terkait dengan iskemia jantung. Jadi karena aliran darah di jantungnya kurang ya. Berdasarkan gejala bisa sentral di tengah ya, bisa di retrosternal atau di belakang tulang dada kita ini ya. Sifatnya meremas ya, seperti diperas. Kemudian seperti menghabiskan tenaga ya, jadi kita lemas dibuatnya ya. Sedangkan kalau dia hanya kemungkinan nyeri dada berasal dari jantung, sifatnya kemungkinan, itu misalnya terasanya seperti menusuk, merobek, ataupun terbakar, panas. Itu kemungkinan aja. Sedangkan ada nyeri dada yang bukan berasal dari jantung atau non kardiak, yaitu posisinya berubah-ubah dan juga dia hanya sebentar kali aja, sebentar saja. Jadi kalau dia terjadi nyeri dada, kita harus bedakan dia yang pertama apakah dia berasal dari jantung atau dia hanya mungkin dari jantung atau bukan dari jantung ya. Yang paling sering terjadi tentunya yang bukan dari jantung ya. Misalnya posisinya di kanan ya, itu bukan dari jantung. Kemudian dia hanya sebentar aja, sekilas lalu hilang sendiri ya. Nah, dulu banyak istilah untuk nyeri dada ini ya, definisinya berdasarkan Asosiasi Dokter Jantung yang di Amerika tahun 2021 disebut dia nyeri dada jantung yang khas ya, tapi
tidak lagi digunakan ya. Nah, ini dia. Kalau dia nyeri jantung yang khas itu 3 syaratnya. Nyeri di dadanya itu tepat di belakang tulang dada kita, ya. Kemudian dia dipicu oleh exercise atau baru memakai tenaga bekerja yang keras gitu ya, kerja berat, ataupun dipicu oleh tekanan emosional. Kemudian gejalanya hilang dengan istirahat atau dengan pemberian nitrogliserin gitu ya. Nah, itu adalah angina yang khas. Jadi itu khas jantung kalau dia memenuhi 3 kriteria tadi. Jadi diprovokasi atau dipicu oleh kerja berat ataupun emosional termasuk di situ ya. Sedangkan kalau dia yang tidak khas, nyeri dadanya, nyeri jantungnya tadi hanya memenuhi 2 kriteria. Sedangkan kalau dia nyeri dada yang bukan berasal dari jantung, ketika tidak terpenuhi satu pun dari kriteria yang 3 tadi ya, itu ya. Oke, selamat malam yang baru bergabung. Nggak usah bingung, dengerin aja ya. Jadi sampai saat ini penyakit jantung koroner itu sendiri merupakan penyebab kematian tertinggi ya di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. Sedangkan untuk tingkat resikonya ya, jadi usia 50 pada wanita itu 40% risikonya, sedangkan lebih tinggi lagi pada pria yaitu 50%. Itu akan berisiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, untuk penyebabnya sendiri yang pertama yang terutama adalah aterosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah jantung. Nah, ini sekali lagi kita tampilkan gambar penebalan dinding pembuluh darah jantung. Ya, ini dalam kondisi yang paling berat ini. Ya, jadi tidak terjadi lagi aliran darah di sini. Ya, tidak terjadi aliran darah di sini. Dan ini normalnya. Normalnya itu tidak ada sumbatan-sumbatan pada dinding jantung, itu mulus. Lalu kalau dia mulai muncul sumbatan, tambah sumbat, kolesterol tambah naik, gula tinggi, tekanan darah tinggi ya. Ini tekanan darah yang tinggi ini akan merusak dinding dari pembuluh darah. Ya, karena dia bergesekan terus dengan aliran darah tadi ya. Maka dengan dinding jantung, maka kemudian itulah yang membuat tambah lama tambah tebal. Ya, tambah tebal dinding pembuluh darahnya sampai dia bisa pecah kayak gunung meletus. Kalau udah terjadi gunung meletus, keluarlah lemaknya. Kalau udah keluar lemaknya, maka terjadilah sumbatan, trombosit itu akan bergabung. Oke. Nah, untuk patofisiologinya, bagaimana terbentuknya plak dan juga stenosis atau penyumbatan penyempitan arteri koroner ya. Jadi dilihat patogenesis arteriosklerosis. Pada plak aterosklerotik yang stabil itu hanya terjadi stenosis vaskuler, jadi pengurangan permukaan dari pembuluh darah. Lalu terjadi peningkatan resistensi terhadap aliran darah pada arteri koroner. Jadi aliran darahnya menjadi nggak lancar. Terjadilah penurunan aliran darah ke otot jantung atau miokard. Lalu kemudian terjadi ketidakcocokan atau mismatch permintaan pasokan oksigen. Lalu terjadilah kekurangan oksigen dan nutrisi pada miokardium, pada otot jantung ya. Selamat malam Ibu Cakrawarti Segian. Selamat bergabung. Dengar-dengar, semoga bisa tidur udah dengar ini ya kan. Soalnya ini bicara tentang penyakit, tapi tenang-tenang aja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu tetap ya. Kalau yang kita pelajari ini apa semua tentang penyakit ya, kondisi penyakit, tapi percayalah tidak ada obat yang lebih manjur dari hati yang gembira ya.
Jadi tingkat stenosis atau tingkat penyempitan pada pembuluh darah ini menentukan seberapa parah ya terjadinya kekurangan darah pada otot jantung. Makin parah dia, maka otot jantung seseorang itu akan semakin lemah ya. Nah, kalau kekurangan darah ini berlangsung lebih berat lagi, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian atau kerusakan total dari otot jantung ya. Selamat malam Pak Hermanto Marpaung. Nah, itu namanya kalau dia berlangsung secara cepat dan tiba-tiba, kita sebutlah itu sindrom koroner akut ya, serangan jantung. Adanya cadangan aliran darah koroner, yaitu perbedaan antara aliran darah koroner maksimum dan aliran koroner saat istirahat. Jadi berapa persen, sebenarnya bukan banyak ya macam sakit jantung itu ajanya ya. Inti paling utamanya itu adalah kekurangan aliran darah ke jantung gitu. Kalau dia bicara penyakit jantung bawaan, itu berarti memang dalaman jantungnya udah rusak sejak dari lahir. Misalnya katupnya, kemudian dinding jantungnya yang bocor ya. Tapi kalau yang penyakit jantung koroner ini bicara tentang apa ya? Ya itu tadi, kegagalan dalam mengatur pola hidup ya, termasuk obesitas, kegemukan, merokok, dan yang paling utama itu sebenarnya adalah faktor stres. Jadi kita yang stres dan banyak pikiran ini akan sangat memicu akan sangat memicu mempercepat kerusakan dari dinding pembuluh jantung yang namanya pembuluh darah koroner itu loh. Itu sebabnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tujuannya adalah yang pasti yang pertama mencegah tidak tambah rusak. Tapi kalau yang bisa menyembuhkan itu adalah kuasa Tuhan saja ya. Pada individu yang sehat itu bisa 4 kali lebih tinggi saat beraktivitas daripada istirahat. Jadi orang yang sehat, kemampuan aliran darah jantungnya sangat tinggi. Jadi dia tidak akan takut kekurangan aliran darah jantung. Oke, bentar ku charger dulu. Oke. Sedangkan kalau udah terjadi sumbatan di dinding pembuluh darah koroner, maka yang ditakutkan adalah ketika beban yang diberikan kepada otot jantung itu meningkat. Sementara karena udah terjadi sumbatan pada pembuluh darah yang memperdarahi otot jantungnya sudah terbatas, nah di situ akan terjadi kerusakan otot jantung, maka dia akan memicu serangan jantung ya. Nah, ini kita lihat jenis plak pada penyakit arteri koroner, jenis sumbatan gitu ya maksudnya ya. Ini yang normal ya, ini yang normal. Jadi kalau yang normal itu ada 3 lapisan ya dinding pembuluh darah jantung kita, namanya intima, media, adventitia. Nah, kalau yang lumen itu maksudnya rongganya, jadi darah mengalir di situ. Nah, kalau dia mulai rentan, itu artinya udah mulai terbentuk kolam lipid atau kolam lemak. Jadi lemak itu mulai masuk ke masuk ke otot itu dinding pembuluh darah jantungnya juga ya. Halo juga Kak Vanilla ya. Dan sampai kemudian kalau dia udah semakin banyak semakin luas ya plaknya itu, maka semakin berisiko dia untuk terjadi kerusakan
koyaknya pada dinding pembuluh darah sehingga lebih berisiko menimbulkan sumbatan nanti ya. Jadi ada plak yang stabil, ada plak yang tidak stabil. Plak yang tidak stabil itu yang kalau dia banyakan lemak, sangat banyak lemaknya ya. Halo Ibu Fa gitu. Oke. Nah, yang dimaksud dengan ketidakcocokan antara pasokan ya dan permintaan oksigen pada otot jantung, yaitu kalau jumlah oksigen yang diterima oleh otot jantungnya tidak mencukupi ya, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi faktor-faktornya yang mengurangi pasokan oksigen itu adalah yang pertama, kalau udah terjadi aterosklerosis pada koroner ya, dan termasuk di situ kalau terjadi adanya pecahan ya, jadi bisa pecah dia sumbatannya tadi pada dinding pembuluh darah itu paling sering menyebabkan serangan ya. Kemudian bisa terjadi trombosis dan juga bisa terjadi stenosis, penyempitannya ya. Bisa juga karena vasospasme atau pembuluh darah jantung yang menciut ya. Kemudian bisa karena peningkatan detak jantung ya, dan juga bisa karena kekurangan darah merah atau anemia ya. Ini faktor-faktor yang mengurangi pasokan oksigen ya, jadi bisa aterosklerosis, bisa vasospasme, bisa peningkatan detak jantung, bisa anemia. Stres di sini terutama berbicara itu mempengaruhinya di vasospasme kalau dalam stres yang akut ya, yang tiba-tiba ya, itu menyebabkan pembuluh darah koronernya langsung aja dia menyempit. Sedangkan yang meningkatkan kebutuhan oksigen itu adalah ketika kita termasuk juga stres ya. Jadi ketika stres kita akan mengalami peningkatan detak jantung. Jadi detak jantung yang meningkat itu membuat kebutuhan oksigennya jadi naik. Sementara pemasoknya tadi udah terganggu karena ada penyempitan di pembuluh darah ya. Kemudian bisa juga karena afterload, artinya kalau misalnya terjadi beban tambahan ketika jantung itu memompa ya, misalnya pada penyakit hipertensi atau darah tinggi, dan juga dalam kondisi anemia juga ya. Jadi orang dengan anemia itu sebenarnya dua faktornya. Kalau anemia itu dia mengurangi pasokan oksigen, dan yang kedua dia juga memperberat atau meningkatkan jumlah kebutuhan oksigen dari jantung ya. Peningkatan di jantung mengurangi pasokan oksigen dan meningkatkan permintaan ya gitu. Jadi jantung berdebar itu yang mana kalau dia disebabkan dengan kita sendiri yang stres ya kan. Jantung berdebar itu reaksi yang normal dalam keadaan stres, dalam keadaan takut ya. Itu kemudian akan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen. Jadi kalau dia butuhnya atau mintanya banyak, maka kalau dia kurang ya, aliran darahnya itu akan menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Jadi kalau yang stres, cepat-cepat menenangkan stresnya dengan cara apa? Tarik nafas lalu bersyukur karena masih hidup ya. Pengaruh stenosis vaskular pada resistensi terhadap aliran darah ya, ini dihitung dari rumus fisikal tentunya ya. Oke. Nah, kita lihat keadaan kekurangan darah pada otot jantung ya, atau iskemia miokard ya. Jadi iskemia yang bersifat reversible, bisa iskemia yang bersifat irreversible, jadi nggak bisa normal lagi dia. Oke. Nah, untuk yang irreversible, jaringannya mengalami iskemik tapi tidak mati secara irreversible ya. Jadi jaringannya hanya mengalami kerusakan tapi masih bisa balik normal ya.
dan oleh karena itu masih ada harapan untuk diselamatkan, yaitu tadi dengan tindakan termasuk tindakannya itu memasang angioplasti ya, balon, ataupun dengan memasang cincin ya. Miokard yang menakjubkan. Jadi segmen miokard iskemik akut dengan gangguan sementara tetapi kontraktilitas yang sepenuhnya reversible ya. Apa ini miokard yang menakjubkan? Kita lihat dulu originalnya. Ya, oke. Oke, tadi kita sampai di angina ekuivalen. Diagnostik ya, oke. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan pasien-pasien yang diketahui mengalami penyakit jantung koroner ya? Kita di sini ya. Kemudian pengaruh stenosis, iskemia miokard. Oke. Jadi kalau terjadi kekurangan aliran darah ya pada jantung kita ya, itu bisa sifatnya balik normal, bisa tadi tidak bisa lagi kembali normal ya. Kalau dia bisa balik normal berarti kita masih bisa punya kesempatan untuk menyelamatkan otot jantung, yaitu miokard yang masih sehat bisa, atau miokardiumnya tertidur aja dia, hibernasi miokardium. Keadaan di mana jaringan miokard terus-menerus mengalami gangguan kontraktilitas karena berulang atau persisten iskemia ya, jadi dia tertidur aja. Sebagian atau seluruhnya dapat dibalik ya, dapat dikembalikan ke normal ketika pasokan oksigen yang memadai itu dipulihkan ya, misalnya setelah angioplasti atau setelah tindakan pencangkokan bypass arteri koroner ya. Jadi kalau dia pencangkokan atau bypass, ini dia gambarnya, kita lihat dulu ya. Nah nih, pencangkokan atau bypass arteri koroner itu artinya adalah teknik untuk mengembalikan pembuluh darah jantung dengan tindakan bedah ya pada pasien dengan stenosis arteri koroner atau cabangnya ya. Segmen stenosis ini dilewatkan atau di bypass menggunakan autograf arteri, jadi diambil dari arteri pembuluh darah yang lain ya, misalnya arteri toraks internal
ataupun dari vena bisa ya, jadi dari vena saphenous besar, yaitu untuk mengembalikan kembali aliran darah ke daerah miokardium, otot jantung yang mengalami kekurangan aliran darah. Kita lihat gambarnya. Nah, ini contohnya misalnya terjadi sumbatan ya. Kita lihat di sini gambarnya stenosis misalnya di batang dari koroner utama kiri ya. Jadi itu yang pertama, atau stenosis signifikan pada arteri descending anterior kiri proksimal. Kemudian bisa juga misalnya terjadi tiga sumbatannya ya, jadi penyakit tiga pembuluh darah namanya. Nah, ini contohnya diambil bisa dari arteri toraks internal, lalu dicangkokkan dia ya. Bisa dari arteri radial di tangan, bisa juga dari vena saphenous atau vena di kaki ya, atau juga pada vena di betis ya. Itu semua bisa jadi sumber, diambil pembuluh darahnya untuk kemudian dicangkokkan seperti ini posisinya. Nah, jadi kita lihat ini cangkok arteri. Nah, jadi disambungkan dia arterinya atau pembuluh darahnya ya, disambung, maka namanya bypass. Atau cangkok vena misalnya ini yang warna biru nih, yang ada tanda ikat yang bercabang dua ini ya. Kira-kira begitu tindakannya. Jadi dioperasi jantungnya, dibuka ya, untuk dipasang cangkok. Tujuannya apa? Untuk memasang apa ya, mengembalikan aliran darah itu kembali ke normal. Sedangkan iskemia yang tidak dapat dibalik artinya apa? Sudah terjadi kematian jaringan, yang ada hanya tinggal bekasnya aja. Otot jantungnya udah nggak berfungsi. Ada yang namanya sindrom pencurian koroner atau coroner steal syndrome ya, yaitu suatu fenomena terjadinya perubahan aliran darah koroner yang disebabkan oleh pemberian vasodilator pada pasien dengan aterosklerosis koroner ya, mengakibatkan iskemia miokard dan gejala angina ya. Mekanismenya kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita lihat ada sumbatan yang warna kuning ya. Kemudian kita lihat aliran darah yang ke sisi yang normal itu pasti akan lebih banyak mengalirkan darah ke aliran darah ke jantung yang normal. Sedangkan aliran darah ke daerah jantung yang ada sumbatannya ini yang warna kuning menjadi kurang. Ya, kita lihat di bawah itu jumlah darahnya ya. Nah, lalu kalau kita berikan obat vasodilator atau pelebar pembuluh darah, karena kita pikir ini suatu apa ya, sumbatan dan dia perlu dilebarkan, ini yang terjadi. Malahan darah itu akan semakin banyak mengalir ke daerah jantung yang normal ya. Sedangkan daerah jantung yang udah kekurangan darah, akibatnya apa? Makin sedikit aliran darahnya, maka akan mempercepat kematian dari otot jantungnya ya. Nah, ini sindrom pencurian koroner. Oke. Jadi penyakit jantung koroner yang sudah lama itu membutuhkan dilatasi atau pelebar arteri koroner yang maksimal, yaitu pada daerah distal ya, setelah sumbatannya. Jadi kalau yang kita buka sebelum sumbatannya kita lebarkan, malah itu membuat dia coronary steal syndrome ya. Dalam penyakit jantung koroner, arteri koroner yang terkena dampak melebar secara maksimal distal ke stenosis untuk mengimbangi berkurangnya aliran darah ya. Jika vasodilator misalnya dipridamol diberikan, vasodilatasi selanjutnya dari pembuluh sehat ini menyebabkan mencuri darah dari pembuluh darah yang mengalami penyempitan ya. Tuh.
mengakibatkan iskemia miokardium pasca stenotik ya. Jadi terjadinya malah kerusakan lebih lanjut dari otot jantung pada daerah yang mengalami sumbatan ya. Pencuri koroner atau stil koroner itu adalah mekanisme yang mendasari pengujian stres farmakologis. Jadi yaitu dengan pemberian vasodilator dipiridamol ya. Terjadi koroner vasodilatasi, penurunan tekanan hidrostatik pada arteri koroner yang normal, kemudian terjadi shunting darah kembali ke perfusi yang baik miokardium, kemudian penurunan aliran ke yang iskemik miokardium, kemudian akan terjadi miokardial iskemia lebih berat lagi pada pembuluh darah yang mengalami patologis atau kelainan, sehingga muncullah angina pectoris dan atau perubahan pada EKG-nya setelah dilakukan stress test namanya. Jadi kita membuat kondisi pembuluh darah jantungnya mengalami membuka ke daerah yang normal, tapi daerah yang mengalami penyempitannya dia tetap menyempit ya. Sindrom mencuri koroner ini atau koroner steal syndrome ini tidak boleh dikacaukan dengan sindrom koroner subclavia ya. Jadi ini nomenklatur atau istilah dalam kondisi penyakit yang lain ya. Jadi penyakit jantung iskemik yang kronik artinya apa? Suatu kondisi gagal jantung yang sifatnya progresif. Jadi akan semakin parah, yang terjadi setelah bertahun-tahun kerusakan iskemik pada miokardium, pada otot jantungnya ya. Nah, apa gambaran klinisnya? Yang pertama pasti angina. Jadi kalau terjadi kekurangan aliran darah pada otot jantung, terjadilah angina ya. Serangan paroksismal, sifatnya tiba-tiba ya. Rasa tidak nyaman di daerah di belakang tulang dada disertai dengan sesak atau tekanan, merasa ditekan ya karena terjadinya kekurangan darah pada otot jantung. Paling sering terjadi pada individu dengan penyakit jantung koroner tentunya ya, yang memang dinding pembuluh darah koronernya sudah ada terbentuk aterosklerosis atau plak. Pemicunya bisa aktivitas, bisa juga stres pikiran, yang mana akan meningkatkan permintaan dari oksigen dari otot jantung. Jadi ingat, stres tadi itu akan menyebabkan otot jantungnya minta oksigen lebih banyak karena dia sedang dipaksa bekerja ya. Itu sebabnya hati yang gembira adalah obat yang manjur, karena dalam keadaan kegembiraan yang baik ya, itu akan membuat jantung itu menjadi lebih tenang. Kalaupun dia diperlukan untuk bekerja lebih berat, itu pembuluh darah yang mensuplai darahnya akan tetap mengalir dengan baik aliran darahnya dalam keadaan seseorang yang gembira ya. Jadi angina atau nyeri dada adalah gejala utama dari penyakit jantung koroner atau coronary artery disease. Pasien dengan CAD biasanya menjadi gejala ketika tingkat stenosis koroner mencapai lebih sama dengan 70%. Jadi sumbatannya udah 70%, itu baru kemudian menimbulkan gejala ya. Biasanya nyeri atau tekanan dada dirasakan di daerah retrosternal, di belakang tulang dada kita. Nyeri ini tidak terpengaruh oleh posisi tubuh atau pernapasan. Jadi dalam keadaan tarik napas atau buang napas tetap dia sakit. Posisi duduk, posisi berdiri, posisi tidur tidak ada pengaruh. Kemudian tidak ada rasa nyeri atau sensitif pada dinding dada ya. Jadi nyerinya itu bukan di permukaan dada. Kemudian dapat secara bertahap meningkatkan intensitas, lama-lama tambah nyeri ya. Kemudian nyerinya mungkin tidak ada dirasakan pada pasien geriatri atau orang tua maupun pada pasien yang dengan sakit gula ya. Nah, untuk angina yang stabil, gejalanya dapat dipancing atau direproduksi atau diprediksi ya, dan berdasarkan tingkat keparahan, frekuensi, berapa sering, dan ambang batas untuk reproduksi gejala tidak berubah ya.
Gejala sering mereda dalam beberapa menit dengan istirahat atau setelah pemberian nitrogliserin, itu yang namanya angina tidak stabil. Gejala sering mereda beberapa menit dengan istirahat atau setelah pemberian nitrogliserin. Pemicunya biasanya stres, bisa stres fisik, bisa stres mental, ataupun terpapar udara dingin. Jadi udara yang dingin akan menyebabkan vasokonstriksi. Untuk yang setara dengan angina, yaitu suatu gejala iskemia jantung atau kekurangan darah aliran jantung selain nyeri dada yang berhubungan dengan aktivitas atau stres atau berkurang dengan nitrat kerja pendek ataupun ketika dia beristirahat. Kemungkinan manifestasinya yaitu nyeri pada lengan kiri, pada leher, pada rahang, epigastrium atau punggung, ya. Kemudian ketidaknyamanan pencernaan bisa dengan sesak napas, pusing, jantung berdebar, kegelisahan, kecemasan, gejala otonom, ya misalnya berkeringat banyak, mual, muntah atau sinkop. Ya, jadi kalau kita lihat ini, ya gejalanya itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana seseorang sedang mengalami stres, ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ya, tidak memahami ini dengan benar, maka kita akan semakin panik, ya, semakin panik. Itu sebabnya perlu ketika terjadi serangan jantung, kita tenangkan dulu, sembari tetap bersiap-siap, standby, mau ke rumah sakit untuk apa? EKG, ya, itu yang terutama, EKG. Tapi ketika terjadi serangan, tetap tenangkan dulu. Bagaimana cara menenangkannya? Tarik nafas, lalu iya Kak Yen, live ini hanya untuk persiapan besok ngajar mahasiswa Kak Yen. Ya, besok aku ngajar, jadi aku rekamkan buat sebagian mahasiswa ada yang mau ikut, ya udah nggak apa-apa, ya. Tarik nafas, lalu bersyukur masih hidup. Itu adalah usaha untuk apa? Kita bisa menenangkan pikiran, ya. Luar biasa. Lalu malam masih melayani pasien-pasien online. Enggak Kak Lea, ini untuk persiapan besok mau ngajar kuliah. Jadi sekalian belajar, ya udahlah sekalian live aja kan. Awak pun belajar juga soalnya kalau mau ngajar besok kan. Nah, rekomendasi sesuai dengan American Heart Association, ya, tahun 2012 dan 2013, yaitu untuk pengelolaan penyakit jantung iskemik stabil dan pedoman nyeri dada, ya, pada American Heart Association 2021. Mereka fokus pada pasien dengan angina stabil yang kronis dan juga pada pasien dengan tidak ada riwayat CAD. Nyeri dada onset baru, jadi baru aja dialami, kemudian nyeri pada saat istirahat, dan peningkatan kekambuhan atau tingkat kepala nyeri adalah gejala angina yang tidak stabil, ya, jadi angina yang nggak stabil. Pasien bergejala tanpa CAD yang diketahui, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan evaluasi awal dan juga evaluasi tambahan. Untuk evaluasi awal, tentukan kemungkinannya dulu, ya. Berapa mungkin dia ini merupakan suatu penyakit jantung koroner. Kemudian kita identifikasi faktor-faktor risiko penyakit kardiovaskular, ya. Faktor risikonya apa? Tentukan sifat dan frekuensi episode dari nyeri dadanya, ya. Kemudian pemeriksaan fisik mungkin normal, ya. Cari gambaran klinis dari penyakit pembuluh darah perifer, kemudian gambaran klinis dari gagal jantung, kemudian gambaran penyakit jantung pada katup, ya. Jadi selamat malam Bu Yeyen, selamat malam semua. Malam-malam live-nya live tentang pelajaran ini, ya. Jadi gak usah takut, tenang-tenang aja. Ini semua adalah teori tentang apa yang terjadi pada orang yang sakit tentunya, ya. Tapi tetap tidak jangan jadi takut gitu. Itu sebabnya kalau kita belajar di kedokteran ini, semua gambaran penyakit itu hanya akan
bisa memacu ketakutan, lalu itu memacu stres. Dan dari tadi kita lihat bersama-sama bahwa faktor stres itu dua. Dia akan mengurangi aliran darah jantung, dan yang kedua, dia akan menambah beban jantung. Akan menyebabkan apa? Semakin rusaknya otot jantung kita. Kalau rusak itu ada dua. Rusaknya bisa reversible, artinya bisa balik kembali normal, tapi bisa juga rusak permanen. Ya, nggak bisa balik dia. Kenapa? Ya karena stres tadi aja gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau udah ada faktor-faktor risikonya, stres salah satu yang paling kompleks. Jadi dia bisa menyerang dari dua sisi. Ya, aliran darahnya dia serang, otot jantungnya dia serang. Gitu loh dari tadi. Ya. Lalu disarankan dilakukan pemeriksaan EKG dalam keadaan istirahat untuk semua pasien. Ya, jadi yang udah nyeri dada EKG dulu. Kalau normal udah normal. Ya, jangan dicari-cari yang nggak jelas. Karena jadi stres. Kalau jadi stres apa yang terjadi? Tambah sakit ya. Untuk evaluasi tambahan dilakukan berdasarkan probabilitas pra-tes CAD. Kita lihat ya. Nanti kita lihat probabilitas ini ada kayaknya dikasih tahu juga. Oke, nanti ya ada. Kita biarkan dulu dia di situ. Untuk apa? Yang pertama kita cari penyebab yang bukan berasal dari jantung yang tak jelas. Jadi tidak diperlukan tes jantung kalau memang kita nggak yakin sedikit pun bahwa ini sumbernya dari jantung, ya. Kalau probabilitasnya rendah dari suatu penyakit jantung koroner yang obstruktif, tes diagnostik tambahan tidak direkomendasikan secara rutin, ya. Tidak direkomendasikan secara rutin, ya. Oke. Penilaian CAC ini apa nih? Skor kalsium arteri koroner, ya. Jadi menilai derajat kandungan kalsium pada arteri koroner itu bisa digunakan untuk memprediksi risiko penyakit kardiovaskular dengan mengukur jumlah kalsifikasi yang terjadi pada arteri koroner yang terlihat pada CT scan jantung. Contohnya termasuk skor visual dan skor semi otomatis seperti skor Agatston yang berkorelasi dengan risiko 10 tahun mengembangkan terjadi penyakit kardiovaskular yang aterosklerotik, ya. Jadi ini hanya prediksi, tetap obatnya itu adalah hati yang gembira, ya. Berarti memang benar penyakit GERD lambung bisa diindikasikan ke jantungnya, Dok. Bisa, tapi scoringnya ada, Kak Dendrika. Nanti kita lihat. Kalau umurnya masih di kisaran di bawah 50, itu sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasti nggak ketemu. Ya, dengan lain kata, otot jantungnya belum rusak. Permanen. Dia masih reversible. Ya, jadi obatnya tetap adalah karena stres itu dua hal yang dia lakukan, yaitu mengurangi aliran darah ke jantung, lalu kemudian memperberat kerja jantung. Jadi kalau orang stres mau diobati apapun, kolesterolnya diturunkan, gula darah diturunkan, tensi diturunkan, tetap juga nanti dia bisa akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalau dia nggak mau mengatasi stresnya, ya akhirnya serangan jantung. Ya, maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu nggak sekedar jargon, ya. Itu adalah kenyataan yang harus kita terima, bahwa memang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu bagaimana kita kemudian bisa gembira dan bahagia setiap saat hanya dengan bersyukur masih hidup. Tarik nafas, maka mulai terasa serangan. Tarik nafas, lalu bersyukur masih hidup, ya kan? Tuh. Sedangkan untuk skor yang menengah sampai tinggi, yaitu bisa dilakukan coronary CT angiografi, CCTA. Ini dia coronary CT angiografi. Metode non invasif
Untuk apa? Untuk menilai jumlah plak, ya, berapa sumbatannya pada arteri koroner, yaitu dengan memakai kontras. Sistem penilaian sering digunakan untuk melaporkan berapa tingkat plak atau stenosisnya, ya. CCTA, coronary CT angiography, ya, lebih disukai pada pasien berusia untuk yang laki-laki kurang dari 65, atau tes stres jantung. Itu tadi ya, dengan memberikan vasodilator, ya, lebih disukai untuk pasien berusia lebih dari 65 tahun. Pasien dapat berolahraga bisa diberikan tes stres olahraga, ya. EKG yang dapat ditafsirkan, dapatkan tes EKG olahraga atau pencitraan tes stres olahraga. Untuk EKG yang tidak bisa dibaca, dapatkan pencitraan stres olahraga, ya. Jadi tetap kuncinya baca dulu EKG-nya. Kalau EKG-nya bisa kita baca, nggak perlu sampai stres tes, ya. Untuk pengujian diagnostik lebih lanjut, menyesuaikan keputusan pengujian tambahan untuk pasien individu. Tes jantung non-invasif tambahan lebih disukai untuk sebagian besar pasien, ya. Jadi tidak memakai peralatan yang melakukan tindakan yang invasif namanya, ya. Sedangkan untuk angiografi atau dengan apa namanya itu, angiografi biasa kita sebut dia kateterisasi pembuluh darah jantung, ya. Itu biasanya merupakan gold standar, ya. Ini biasa disediakan untuk skenario klinis tertentu aja. Contohnya gejala CAD yang memburuk, ya, atau diperlukan untuk pasang balon atau cincin, ya. Baik tes stres jantung atau CCTA dapat digunakan untuk mengambil risiko stratifikasi pasien dengan PTP CAD obstruktif menengah hingga tinggi. Jadi tes stres jantung dan CCTA untuk kita bisa menentukan berapa besar risikonya pasien yang mengalami serangan jantung. Pengujian diagnostik tambahan tidak direkomendasikan secara rutin untuk pasien dengan probabilitas pretest CAD obstruktif yang rendah, ya. Untuk pasien tanpa gejala, tes diagnostik dapat diindikasikan untuk penilaian jantung praoperasi. Jadi kalau dia nggak ada gejala, ya bisa kita minta ketika pasiennya mau dilakukan operasi, kita mau cek pasti dulu jantungnya bagaimana, maka kita boleh melakukan tes diagnostik. Tidak merekomendasikan di Amerika, ya, screening orang dewasa tanpa gejala dengan risiko dengan menggunakan EKG istirahat atau EKG olahraga. Jadi kalau nggak ada gejala yang khas nggak perlu, ya. EKG dalam keadaan istirahat diperlukan untuk melakukan apa? Tes awal terbaik untuk nyeri dada. Jadi pertama kali nyeri dada EKG dulu lah, nggak mahal kok, ya, untuk memastikan ini bagaimana kondisi jantung kita. Biasanya normal pada angina yang stabil, ya. Jadi angina stabil itu adalah suatu keadaan bisa tanpa gejala, ya. Pada dasarnya kalau orang udah kegemukan, kemudian ada faktor risiko merokok, gula yang tinggi, biasanya dia udah ada angina stabilnya. Ya, angina stabil itu apa? Ketika sudah ada mulai kerusakan sedikit saja pada dinding pembuluh darah, sedikit aja. Temuan yang menunjukkan miokard infark sebelumnya, jadi sudah pernah sebelumnya dengan serangan jantung atau angina tidak stabil. Ini biasanya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Apa itu? Yang menunjukkan pernah serangan jantung itu depresi segmen ST. Nah, ini depresi segmen ST, yaitu ketika segmen ST berada di bawah garis isoelektrik. Depresi yang signifikan dalam petunjuk yang terlokalisasi secara anatomi menunjukkan iskemia miokard tanpa perkembangan menjadi infark seluruh dinding jantung ketebalannya itu, ya. Terlihat pada angina tidak stabil dan infark miokard elevasi non ST atau non STEMI. Nah, ini dia gambaran depresi segmen ST. Itu kita lihat yang harusnya garis ST itu garis lurus, dia ke arah bawah ini, ya, ini di bagian tengah ini, ya, atau dia ke arah atas, ini namanya elevasi. Ini juga depresi, ya, ini juga depresi. Jadi garis isoelektriknya berada di bawah dari garis isoelektrik yang lain, ya.
Yang pertama segmen ST yang normal, kemudian depresi ST yang miring ke bawah, depresi ST yang miring aktivitas misalnya aktivitas terkait dengan iskemia jika gelombang T yang menonjol. Ya, jadi gambaran-gambaran perubahan pada segmen ST ya yang menunjukkan terjadinya kekurangan darah pada otot jantung kita. Bisa depresi XT yang kendur misalnya karena kelebihan atau keracunan digoksin ya. Inversi gelombang T ya atau perataan gelombang T, jadi gelombang T-nya rendah ya, atau pola Wellens. Itu juga diindikasikan untuk apa? Untuk kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan EKG yang tidak dapat ditafsirkan, yaitu yang tidak memungkinkan identifikasi perubahan iskemik yang diinduksi stres, biasanya karena kelainan yang sudah ada sebelumnya yang mempengaruhi kemampuan interpretasi ya. Jadi kita sulit menginterpretasi seperti depresi ST dalam keadaan istirahat lebih sama dengan 0,1 atau lebih dari 1 mm, terjadi LBBB yang lengkap, kemudian penggunaan obat digoksin, adanya praeksitasi, kemudian ada ritme ventrikal yang bolak-balik, dan juga pada pembesaran jantung kiri atau LVH. Jadi kalau udah ada kondisi ini, stress test itu tidak bisa kita nilai nanti jadinya ya. Hasil EKG istirahat biasanya normal pada pasien dengan CAD yang stabil. Nah, ini kita lihat probabilitas pretest. Pedoman nyeri dada AHA 2021 merekomendasikan penggunaan skor yang divalidasi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memprediksi probabilitas prates CAD obstruktif. Ini adalah salah satu dari beberapa metode yang disarankan ya. Nah, ini dibedakan laki-laki dan wanita. Gejalanya dua yang mau dinilai, nyeri dada dan sesak napas. Lihat umurnya. Umur 30 sampai 39 baik pada laki-laki maupun pada wanita. Kalau terjadi nyeri dada dan sesak napas, itu kemungkinan penyakit jantung koronernya sangat rendah. Kalau umur 44 sampai 49, kalau laki-laki itu nyeri dada, itu kemungkinannya menengah terjadi penyakit jantung koroner. Kalau hanya ada sesak napas, dyspnea, maka itu kemungkinannya rendah ya. Lihat pada wanita, risiko tertingginya suatu serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu adalah sejak umur 60. Sedangkan kalau umur 30 sampai 59 sangat-sangat tidak mungkin. Ya, jadi kecil sekali kemungkinannya dia serangan jantung. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, ini lihat sendiri tabelnya ya. Dan kalau laki-laki, kita lihat dia minimal dia tetap di kemungkinan menengah penyakit jantung koronernya ya. Itu laki-laki. Sedangkan pada usia lebih dari 70 tetap wanita itu hanya kemungkinan menengah aja. Oke. Makasih masih sabar ya dengerin ya. Lumayan juga 56 orang ini ada yang masih lihat ya. Ini ada kawan-kawan yang mahasiswa nomensen gak ya? Boleh kasih komen. Sedangkan faktor lain yang bisa meningkatkan PTP atau kemungkinan sebelum tes, probabilitas pretestnya itu ya. Yaitu yang pertama, kalau pasiennya atau orangnya itu punya risiko ASCVD yang tradisional ya. Jadi dia memang udah punya risiko serangan jantung atau penyakit pada kardiovaskular selama 10 tahun itu ya. Yaitu misalnya berdasarkan umur, berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, berdasarkan riwayat pasien, yaitu status merokoknya,
sakit gulanya, penggunaan obat antihipertensi, dan juga informasi klinis, yaitu berapa tekanan darahnya, kolesterol total maupun kolesterol HDL-nya. Kemudian kalau ditemukan gelombang Q, ya, Q patologis. Nah ini, yaitu tekanan EKG, temuan EKG yang mewakili awal dari depolarisasi ventrikel. Gelombang Q normal yang sempit itu kurang dari 0,04 detik. Sedangkan gelombang Q patologis itu lebar, yang tidak normal, lebih sama dengan 0,04 detik, dan atau dalamnya yang tidak normal, yaitu lebih dari 0,2 mV. Jadi lebih dari 2 mm ke arah bawah, ya. Atau lebih dari 25% dari amplitudo gelombang R-nya, lebih dari seperempat, dan bisa berkembang. Jadi makin dalam dia gelombang Q-nya, berarti makin berat kematian dari otot jantung sebelumnya. Ya, ini dia gambarnya. Yang atas gelombang yang normal, ya, Q normal. Nih, ini yang normal, kurang dari 2 mm. Lihat Q, ya, lihat Q kurang dari 2 mm. Sedangkan kalau dia Q yang patologis, lihat, ini lebih dari 2 mm, dan juga lebih dari 25% dari tinggi gelombang R. Kalau gelombang R ini tingginya kulihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti lebih dari 2, ya, gitu. Nah ini udah 4, 1, 2, 3, 4. Q-nya dalamnya 4 mm. Q, lihat Q, ya. Skor kalsium arteri koroner, ya, yang didokumentasikan sebelumnya, atau estimasi visual CAC pada CT dada non kardiak sebelumnya. Jadi ini kalau misalnya ditemukan, maka kita disarankan melakukan tes meningkatkan skor probabilitas pratesnya. Nah, apa testing lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pengujian non invasif, pengujian invasif, ya. Untuk yang non invasif, misalnya kita berikan yang provokatif, yaitu tes stres jantung, ya. Tes stres olahraga, latihan tes EKG, pencitraan stres olahraga, misalnya dengan ekokardiografi, pemindaian perfusi miokard, MRI jantung, ya. Untuk pengujian stres farmakologis, yaitu pencitraan jantung dengan ekokardiografi, pemindaian perfusi miokard, CMR, ya, dikombinasikan dengan stresor farmakologis, misalnya diberikan dopamine, ya, di bawah pemantauan EKG. Yang tidak provokatif yaitu pengujian anatomi jantung, misalnya CCTA ataupun penilaian CAC. Untuk yang invasif yaitu dengan angiografi koroner, ini tadi, ya, gambarnya, ya, dengan memasukkan kateter. Nah ini yang dinilai. Nah ini, itu kita lihat adanya arteri yang sebelah kiri, ya, LCA, itu kemudian mengalami sumbatan, ya. Itu kita lihat ada stenosisnya, ya. Yaitu pada ini berarti oke, itu juga, ya. Sumbatannya pada arteri koroner kanan, right coronary artery. Oke. Untuk tes stres jantung, ya.
nonton ya, tidur. Yang mau tidur aja. Karena ini rekamannya buat besok mahasiswa. Nanti rekamannya itu akan kasih ke merekanya ini. Yang mau tidur aja. Aku udah ngantuk sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Biar sekalian belajar juga ya. Mengingat lagi. Nah, tes stres jantung itu, thank you Kak Nur, Kak Yen, selamat tidur. Awak mahasiswa yang udah uzur ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi bukti iskemia yang diinduksi oleh stres ya. Jadi kita mau membuktikan kekurangan oksigennya ini disebabkan oleh stres ya. Detak jantung kemudian dipantau sepanjang penelitian ya. Perkiraan maksimum detak jantung itu adalah yang normal ya, 220 kurang usia. Itu maksimumnya. Target detak jantung adalah 85% dari detak jantung maksimum. Jadi kalau usia aku sekarang 40 berapa aku? 2024 43. Berarti detak jantung maksimalku adalah 220 kurang 43 berarti 177. Ya, 177 ya. Dan targetnya itu adalah 85% dari detak jantung maksimum kita. Jadi di situ target untuk yang ketika dilakukan pemeriksaannya cukup 85% aja dari maksimumnya, jangan dipaksa 100%. 220 kurang usia ya. EKG 12 detik dilakukan sepanjang pemeriksaan. Indikasinya itu untuk angina stabil kronis ya, untuk stratifikasi risiko pada pasien dengan PTP menengah sampai tinggi dari CAD yang obstruktif. Ini tes stres jantung tadi ya. Lalu untuk provokasi aritmia, evaluasi pasien yang mengalami gejala aktivitas lainnya, palpitasi, jantung berdebar, maupun sinkop ya. Penilaian risiko untuk pasien yang akan menjalani cardiac revascularization ya. Oke, yang ngantuk boleh tidur. Selamat tidur ya. Jenis-jenisnya itu ada tes stres olahraga, juga ada tes stres dengan obat ya. Treadmill kalau yang olahraga atau sepeda ya, atau dengan farmakologis dengan obat vasodilator itu tadi ya, coronary still syndrome tadi ya, atau dengan pemberian obat inotropik. Jadi dua, inotropik positif atau vasodilator. Nah, apa bukti terjadinya kekurangan oksigen yang diinduksi oleh stres tadi? Yaitu dari EKG, yaitu ditemukan depresi ST yang menurun atau depresi ST yang horizontal tapi lebih dari 1 mm atau lebih sama dengan 0,1 mV pada intensitas latihan puncak. Ini tadi jenis depresi segmen ST ya. Atau terjadi ST yang meningkat lebih dari 1 mm ya, tanpa yang sudah ada sebelumnya atau gelombang Q, kecuali di V1 atau AVR. Jadi kecuali V1 AVR dianggap sebagai temuan EKG berisiko tinggi yang konsisten dengan sindrom koroner akut. Jadi ST elevasi, ST depresi, sama-sama dia lebih dari 1 mm, lebih dari 0,1 mV ya. Atau ditemukan temuan EKG setara dengan STEMI. Untuk ekokardiografi terjadi perubahan fungsi ventrikel kiri global yang menyeluruh selama atau setelah stres ya. Kemudian terjadi anomali atau kelainan gerakan dinding yang baru saja ditemukan ataupun memburuk. Sedangkan untuk myocardial perfusion scan atau SPECT atau PET itu ditemukan adanya penurunan perfusi ya, atau pertukaran aliran darah pada miokard setelah stres. Untuk CMR yaitu abnormalitas gerakan dinding baru atau dinding ataupun kelainan perfusi. Kapan kita menghentikan tesnya ya? Beberapa kriteria klinis dari dan EKG bervariasi antara tes stres olahraga dan tes stres farmakologis ya. Kalau terjadi titik akhir diagnostik yang tercapai, kalau ambang batas detak jantung target tercapai, kalau terjadi aritmia jantung signifikan, kalau terjadi masalah teknis dengan pemantauan pasien ataupun permintaan pasien, itu kita akan menghentikan tes jantung lebih lanjut.
Apa yang harus kita persiapkan ya? Jadi jangan mengkonsumsi metilsantin yaitu kopi dan teh, jangan. Selama 12 jam sebelum pemeriksaan. Tidak perlu menahan untuk pengujian dobutamin kecuali yang mau diperiksa pakai dobutamin ya. Jangan berikan dipridamol selama 48 jam sebelum tes tresodenosin dan regadenoson. Beta blokir, CCB dan nitrat dapat mempengaruhi nilai diagnostik dan dapat diadakan sebelum pengujian atas kebijaksanaan dokter merawat. Oke. Ini untuk perbandingan tes stres jantungnya ya. Jadi perbandingan antara tes stres olahraga jantung dengan tes stres farmakologis jantung. Pencapaian 85% dari belum ngantuk, hampir ngantuk nih Bu sekarang. Pencapaian 85% dari perkiraan detak jantung maksimum pasien. Ya, tidak ada respon tekanan darah yang berlebihan dan tidak ada segmen ST yang mengalami kelainan selama tes stres olahraga memberikan probabilitas rendah. Jadi hampir nggak mungkin ada penyakit jantung koroner kalau ketika tercapai 85% dari detak jantung maksimumnya tidak ada respon tekanan darah yang berlebihan dan juga tidak ada perubahan pada segmen ST. Ini kita lihat tesnya ya. Kalau terjadi nyeri dada, sesak napas, pasiennya biru atau pucat, tesnya di stop. Ya, ini tesnya pakai sepeda treadmill. Sedangkan untuk pemeriksaan anatomi jantung yaitu dengan CCTA, coronary CT angiography. Ini indikasinya pasien dengan PTP obstruktif CAD menengah hingga tinggi ya. Pasien dengan kontraindikasi untuk tes stres jantung, pasien yang sebelumnya telah menjalani tes stres jantung dengan gejala persisten dan tidak ada kelainan yang terdeteksi selama tes sebelumnya. Atau kalau hasil tes stres jantungnya tidak meyakinkan ya. Harusnya bahas ini siang-siang dok, jangan malam-malam. Iya sih memang. Cuma ini besok mau dibawa kuliah Kak Gadis Pemimpi, jadi 2 kali. Besok aku baca lagi nih, ya kan? Kok bisa asupan oksigen kurang karena stres? Karena stres tadi akan membuat pembuluh darahnya akan menyempit, yang pertama. Yang kedua, ketika stres, jantung akan berdetak lebih cepat, kemudian dia akan berdenyut lebih kuat. Jadi dia akan memerlukan sangat banyak oksigen. Sementara ketika dia perlu banyak oksigen, aliran darahnya berkurang. Jadi yang terjadi apa? Rusak otot jantungnya. Ya, itu sebabnya kalau kita terbiasa terus-terus cemas, khawatir, ya takut terus lama-lama ya jantungnya rusak. Obatnya apa? Obatnya ya hati yang gembira. Mau kayak mana gembiranya? Ya hanya bisa dengan cara bersyukur lah masih hidup, hanya itu aja. Pakai obat penenang bisa, ya udah, hanya untuk menenangkan. Walaupun sebenarnya proses penyakit itu terus berlanjut dan juga kita bisa ketergantungan dengan apa? Obat penenang tentunya ya kan? Gitu ya. Selamat malam semuanya yang masih sabar menunggu. Semoga pelajaran malam ini membawa pencerahan. Kemudian bisa dilakukan penilaian kalsium atau kadar kalsium pada arteri koroner, yaitu mengukur jumlah kalsifikasi pada arteri koroner. Jarang digunakan ya. Nah ini kalau ditemukan plak arteri koroner yang sudah terkalsifikasi, jadi udah kalsiumnya menumpuk di situ ya. Nah, angiografi koroner. Tadi udah kita lihat angiografi koroner, yaitu dengan memasukkan kateter ke pembuluh darah koroner jantung. Ya. Indikasinya pada angina stabil kronis. Ya. Kontraindikasi untuk atau ketidakmampuan untuk melakukan pengujian non-invasif. Kecurigaan klinis yang tinggi untuk CAD dan hasil yang ambigu pada pengujian non-invasif. Kemudian hasil yang abnormal dari pengujian non-invasif seperti adanya peningkatan ST selama pengujian stres jantung, kelainan perfusi yang menyebabkan 10% miokardium setelah stres ya. Kemudian stenosis arteri koroner yang signifikan pada CCTA dan kelainan gerakan dinding yang dapat diinduksi ya.
Oke, nggak apa-apa, udah ngantuk boleh tidur ya. Indikasi lain yaitu kalau terjadi sindrom koroner akut, penggunaannya yaitu melihat langsung arteri koroner. Ya, untuk menentukan kelayakan intervensi terapeutik langsung menggunakan intervensi koroner perkutan. Ya. Kateterisasi jantung dapat memberikan informasi tentang beberapa parameter, misalnya aliran darah koroner, tekanan di dalam ruang jantung, curah jantung, dan saturasi oksigen. Ya. Temuan yang mendukung tingkat penyakit dilaporkan sebagai jumlah pembuluh yang terlibat, ya, 1, 2, atau 3 pembuluh darah atau keterlibatan arteri koroner utama kiri atau LMCA, ya. Jadi arteri koroner itu yang bercabang ke arteri kiri anterior yang menurun atau LAD dan arteri sirkumfleks kiri. Gambarnya. Nah, cabang utamanya namanya arteri koroner kiri, left coronary artery. Lalu ada cabang conus arteriosus. Ya, lalu kemudian bercabang ke arah kiri, arteri sirkumfleks kiri, dan juga ada arteri marginal kiri, ya. Kemudian ada arteri diagonal, kemudian ada kiri anterior, arteri left anterior descending. Jadi left coronary artery itu terbagi dua. Yang pertama left anterior descending yang langsung turun, yang kedua cabang lebih ke kiri itu ada left arteri sirkumfleks kiri. Oke. Udah tadi diagnosa bandingnya apa? Lihat diagnosa diferensial nyeri dada, ya. Kalau kita lihat, belum ada tuh. Perawatannya berdasarkan pedoman American Heart Association, yaitu pasien dengan coronary artery disease yang stabil, ya. Penyakit arteri koroner yang stabil yaitu suatu bentuk penyakit arteri koroner, ya, yaitu perubahan aterosklerotik patologis pada dinding pembuluh koroner, di mana pasien tidak menunjukkan gejala atau tidak memiliki angina tidak stabil yang stabil atau berisiko rendah, yaitu durasinya kurang dari 20 menit. Kalau dia nyeri, rasa sakitnya tidak cepat dan tidak bertambah parah, EKG-nya normal atau tidak berubah, dan tidak ada peningkatan biomarker jantung. Ini juga digunakan untuk menggambarkan pasien dengan riwayat infark miokard yang dapat dikendalikan dengan pengobatan. Tujuan pengobatan mengurangi morbiditas, ya, angka kesakitan dan mortalitas yang disebabkan oleh kardiovaskular, memperbaiki gejala iskemik, dan menjaga kualitas hidup. Semua pasien farmakoterapi untuk CAD, ya. Mulai pencegahan CAD berulang yaitu dengan apa? Agen antiplatelet, statin, dan manajemen dari komorbidnya. Mulai pengobatan antianginal untuk yang CAD. Pilih pasien untuk direvaskularisasi, tidak direkomendasikan secara rutin untuk CAD stabil. Jadi kalau CAD yang stabil tidak rutin, ya, dilakukan revaskularisasi. Tekniknya bisa dua: intervensi koroner perkutan PCI, ya, dengan pakai kateter ataupun dengan dicangkok bypass arteri koroner. Semua pasien dengan CAD atau PJK atau penyakit jantung koroner harus menerima pendidikan tentang pengurangan faktor risiko serta pengobatan dengan obat-obat antiplatelet, antitrombosit, atau obat pengencer darah. Farmakoterapinya dua tujuan: mencegah CAD berulang dan bantuan gejala dengan pengobatan antianginal. Lalu kalau untuk gejala mengurangi nyerinya dengan pemberian antiangina. Apa aja obat antianginal? Beta blocker yang pertama. Yang kedua CCB nitrat ranolazine. Pertimbangkan sebagai monoterapi awal untuk pasien dengan kontraindikasi untuk beta blocker. Contohnya pasien dengan angina vasospastik, ya.
Pertimbangkan sebagai terapi kombinasi dengan pemblokir beta untuk meningkatkan kontrol gejala, misalnya sebuah pemblokir beta plus nitrat, dihidropiridin, CCB atau ranolazine. Lini ketiganya itu atau dengan CCB, kalsium channel blocker yang non dihidropiridin ditambahkan dengan anitrat yaitu non dihidropiridin CCB seperti verapamil. Memiliki efek yang mirip dengan beta blocker pada konduksi jantung. Lini ketiganya ranolazine jika beta blocker CCB dan nitrat tidak efektif, tidak dapat ditoleransi. Nah, apa efek obat dari anti angina? Tentunya terhadap tekanan darah, detak jantung, inotropi atau kontraktilitas, waktu ejeksi, volume diastolik akhir, dan efek keseluruhan pada MPO2. Obat-obatnya apa aja? Ini agen untuk anti pengencer darah, anti trombositnya itu aspirin, clopidogrel. Bisa juga ganda, dua-dua dikasih, aspirin dan clopidogrel. ACE inhibitor atau ARB disukai inhibitor ACE, bisa lisinopril atau ramipril. Alternatifnya ARB, losartan, valsartan. Indikasinya pada pasien dengan hipertensi, diabetes mellitus, ejeksi fraksi ventrikel kiri kurang dari 40% ya, penyakit ginjal kronis dan memiliki efek perlindungan kardiovaskular. Oke. Beta blocker, carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Ini indikasinya ya. Pertimbangkan untuk semua pasien dengan angina stabil. Jadi beta blocker boleh kita berikan kalau pasien ada angina stabil ya. Revaskularisasinya kapan ya? Ini indikasinya ya, nanti boleh dibaca. Pilihan teknik revaskularisasi harus mempertimbangkan preferensi pasien. Apa pilihan pasien? Mau nggak dia anatomi koroner, fungsi ventrikel kiri, riwayat revaskularisasi sebelumnya, dan adanya kondisi kronis yang bersamaan ya. Revaskularisasi itu berbahaya pada pasien yang tidak memenuhi kriteria anatomi atau fisiologis untuk intervensi. Ini dia indikasinya ya. Mana yang nggak boleh, jangan dilakukan. Pencegahannya, modifikasi gaya hidup, berhenti merokok, olahraga ya. Pemberian terapi penurun lipid mulai dari statin boleh, non statin juga boleh. Pemberian antiplatelet, pengencer darah, bisa tunggal, bisa dengan aspirin, clopidogrel. Kalau dia ada komorbid, maka yang diobati adalah darah tingginya. Targetnya kurang dari 130/80. Kemudian perawatan ini pertama dengan pemberian beta blocker. ACE inhibitor penghambat reseptor angiotensin terutama pada pasien miokard infarct. Jadi kalau udah ada pernah serangan jantung dia, ACE inhibitor atau penghambat reseptor angiotensin ARB. Untuk pengobatan diabetes mellitusnya, sakit gulanya, targetnya HbA1c kurang dari 7. Pertimbangkan penggunaan antihiperglikemik dengan efek kardiovaskular. Pelindung yang diketahui pada pasien dengan gula darah DM tipe 2, misalnya metformin, inhibitor SGLT2 ya. Efek kardiovaskular pelindung, jadi sifatnya melindungi jantung ya. Metformin di sini tertulis dia punya efek melindungi jantung, ya kan? Iya Kak Gep. Live-nya adalah untuk persiapan besok kuliah dengan mahasiswa. Ya, jadi ini rekamannya tetap aku share ke mereka ya, supaya bisa dibaca-baca dulu ya. Besok diulang lagi ya. Oke.
Jadi metformin itu termasuk proteksi jantung ya. Metformin proteksi jantung. Jadi ada angina vasospastik. Angina disebabkan oleh kejang koroner sementara, biasanya karena kejang yang terjadi di dekat area stenosis koroner, tidak terpengaruh aktivitas, mungkin juga terjadi saat istirahat, biasanya terjadi pagi hari. Oke. Penyebabnya termasuk merokok, stres, terjadi hiperventilasi ya, jadi napasnya cepat gitu. Karena dia rasa dia sesak napas, dia cepet-cepetin. Makanya terapi tarik napas itu melambatkan napas. Karena kita hanya perlu 16 kali. Lebih dari 16 kali itu akan membuat penyakit ya. Itu akan membuat jantung semakin cepat, kebutuhan oksigennya jadi berlebihan, aliran darah ke jantung juga akan berkurang ya. Oke. Biomarker jantung itu kalau untuk memastikan nanti apakah sudah terjadi kerusakan pada otot jantung ya. Berhenti merokok ya, itu paling utama ya. Ya, ini jadi tadi pertanyaan GERD mengarah ke jantung ya benar. Ya, kenapa? Dari stresnya yang diobati apa? Stresnya. Jantungnya emang nggak bisa diobati ya, kalau memang ada indikasi untuk revaskularisasi baru dilakukan, tapi kalau belum perlu revaskularisasi, stresnya yang harus diobati dengan apa? Hati gembira supaya jangan tambah parah ya. Tapi kalau udah sampai parah, udah rusak otot jantungnya, mau nggak mau harus revaskularisasi ya. Oke. Ini obat-obatnya menghindari beta blocker yang non selektif dan agen lainnya menginduksi vasokonstriksi. Triptan, aspirin dosis tinggi, agen kemoterapi, alkohol. Farmakoterapi mencegah kejang dan aritmia dan untuk memperbaiki gejala selama serangan akut. Penghambat saluran kalsium, verapamil, litiazem, nifedipin. Nitrat kerja panjang, isosorbit nitrat, terapi kombinasi untuk pengendalian gejala nitrat hingga 2 CCB dari kelas yang berbeda. Untuk farmakologi tambahan nitrat kerja pendek, contohnya nitrogliserin ya, dapat digunakan selama serangan akut. Pasien harus mencari pertolongan medis jika rasa sakit berlanjut setelah 3 dosis nitrogliserin diminum lebih dari 15 menit. Statin mencegah spasme arteri koroner juga ya. Jadi simvastatin itu juga punya efek untuk mencegah jangan terjadi kejang pada pembuluh darah koroner yang ditambahkan pada pasien yang menerima CCB, calcium channel blocker. Alpha blocker yaitu dengan menambahkan prazosin pada pasien dapat CCB atau long acting nitrates dapat mengurangi episode spasma pada pembuluh darah. Nah ini komplikasinya, infark miokard ya, jadi jantungnya akan mati. Aritmia ya, blok AV bisa, aritmia ventrikel, bahkan kematian jantung mendadak itu bisa. Prognosisnya tingkat kelangsungan hidup 5 tahunnya lebih dari 90% dengan pengobatan. Jadi kalau diobati, harapan hidupnya banyak, lebih dari 5%, 90% selama 5 tahun ya. Jadi
intinya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kalau obat-obat yang lain ini diberikan sesuai dengan indikasi. Lihat tadi obatnya itu aja. Pengencer darah, kalsium channel blocker, ya, ACE inhibitor, ARB, ya, itu aja. Atau kalau perlu tindakan baru dilakukan kateterisasi, bisa dengan CT angiografi, bisa dengan tes stres, ya, itu semualah, ya. Oke, habis besok aku ngajarnya ini. Semoga teman-teman mahasiswa bisa lebih cepat nangkap besok, ya. Jadi thank you lah untuk kita yang sudah ikut live pada malam ini. Semoga terhibur. Jadi kita sekarang tidur dulu, ya. Bye, Tuhan berkati.